Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan sekolah dan siswa-siswa SMP Negeri 4 Pakem yang Kak Bagas banggakan. Lagi dan lagi kita bertemu lagi di Zoom SMP Negeri 4 Pakem. Nah, kira-kira akan ada apa nih Bu Nia di pagi hari ini? Kayaknya seru banget nih Bu Nia. Iya banget Kak Bagas. Karena hari ini adalah salah satu eventnya SMP Negeri 4 Pakem. Hari ini kita akan launching SMP Negeri 4 Pakem Goes to Adiwiyata. Nah, apa itu Adiwiyata? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nini. Terus Kak Bagas, kita juga mengucapkan salam dan terima kasih untuk narasumber kita pagi hari ini, yaitu Kak Tiffany dan Kak Ratri Sekar. Halo Kak Tifa dan Kak Ratri. Halo Kak. Hai, selamat pagi. Halo Kak. Ya. Halo. Nah, beliau berdua ini Kak Bagas, Kak Tifa itu alumni SMP Negeri 4 Pakem. Lalu saat ini beliau merupakan owner Vertere. Coba nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya vert.ere apa aja sih aktivitas yang dilakukan kakak berdua ini. Yang pasti itu ada hubungannya dengan lingkungan hidup dan ini merupakan hal yang sangat membanggakan kita bisa menghadirkan Kak Tiffany dan Kak Ratri di rumah kita. Benar Oke Kak banget, Bagas, nanti ada hal yang menarik Kak Bagas. Kita ada door prize loh Kak Bagas. Wah, benar banget Bu Nia. Kita bakal ada door prize buat teman-teman semua. Nah, itu bakal seru banget dan akan diumumin di acara terakhir ya Bu Nia. Iya, betul Nah, sekali. di sesi tanya jawab tentunya. Iya, Nah, betul sekali. seru banget nih teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Oh ya, Kak Bagas mau ngingetin buat teman-teman yang belum rename, belum mengganti format dengan yang biasanya, tolong diganti, dan yang belum on cam, tolong segera on cam. Nah, Ya, sebelum Bapak. memasuki acara nih Bu Nia, sebelum penjelasan singkat Adiwiyata itu apa, mari kita berdoa secara bersama-sama dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, kira-kira siapa nih Bu Nia yang bakal jelasin apa sih Adiwiyata itu? Oh, oke Kak Bagas. Jadi pagi ini kita menghadirkan Bu Nini. Beliau adalah termasuk salah satu koordinator program Adiwiyata di SMP Negeri 4 Pakem. Nah, nanti Bu Nini akan menjelaskan apa sih itu Adiwiyata, terus apa saja yang harus kita lakukan untuk menuju sekolah Adiwiyata. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya Bagas ya untuk mempersilahkan Bu Nini. Silakan Bu Nini. Terima kasih Bu Nia. Bisa langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pakem. Jadi ini nanti Bu Nini mungkin 10 menit dilanjutkan dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Yang terhormat Ibu Nia selaku koordinator dari webinar ini, kegiatan ini, kemudian Mbak Tiffany dan Mbak Ratri sebagai narasumber dalam kegiatan siang hari ini. Tak lupa Bapak Ibu guru semuanya ya, terima kasih telah bersama-sama mengikuti webinar dalam rangka launching SMP Negeri 4 Pakem Goes to Adiwiyata. Di sini Bu Nini akan sedikit menyampaikan apa yang akan kita lakukan ya. Jadi Adiwiyata adalah penghargaan ya, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Ini berarti pemerintah bisa tingkat nasional, tingkat provinsi, yang paling rendah adalah tingkat kabupaten. Jadi dalam hal ini kita mulai dari tingkat kabupaten kepada ya
instansi individu. Kebetulan kita adalah sekolah ya. Jadi diberikan kepada sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Jadi kalau kita lihat sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan Adiwiyata. Jadi Adiwiyata bukanlah lomba ya, tetapi penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli terhadap lingkungan. Jadi gerakan ini nantinya akan dilaksanakan melalui mata pelajaran ya, khususnya mata pelajaran keseluruhan ya, keseluruhan mata pelajaran yang diberikan di SMP Negeri 4 Pakem, kemudian ekstrakurikuler ya, pembiasaan yang sudah kalian lakukan, kemudian ini juga nanti mengarah ke penerapan peduli dan berbudaya lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar sekolah kita. Ya, jadi nantinya kita akan bekerja sama dengan jejaring kerja dengan instansi lain. Kemudian kita akan mengkampanyekan dan akan membentuk kader Adiwiyata. Nah, dalam hal ini kemarin sudah ada beberapa siswa yang sudah dikirimkan oleh wali kelas, kebetulan sudah kita bagi-bagi dalam kelompok kerja atau pokja, di mana minimal kita punya 6 pokja. Ya, jadi Bapak Ibu guru nanti akan membimbing kalian dalam rangka untuk melaksanakan PRLH ini. Nah, untuk pokja yang akan kita bagikan nanti ya, ada kemarin beberapa siswa atau kelas ini harus ya, kita masih bingung ya karena PJJ, jadi nantinya kalaupun kalian minggu depan diminta ke sekolah, itu berarti kelas yang paralelnya sama ya, biar dimudahkan untuk pembentukan jadwal. Jadi nantinya kelas 9A, kelas 9B tidak barengan ya. Jadi kami mengelompokkan kader itu berdasarkan kelas yang masuk. Karena kalau tidak seperti itu kita kesulitan. Ya, jadi setiap harinya nanti pada saat ada yang diminta ke sekolah itu minimal ada 3 pokja. Ya, jadi kalau Ibu sebentar ya, Ibu sampaikan pokja yang akan kalian kerjakan nanti ya. Jadi di sini bentar. Kita share screen sebentar pokja. Oke ya. Oke, jadi di sini ada pembagian kader Adiwiyata ya. Pokjanya yang harus kita buat itu ada 6. Jadi ada pokja sampah, ini yang masih belum kita tangani. Kita akan bareng-bareng nanti. Titik utamanya apa, Nak? Titik utamanya kita mengurangi, kalau bisa menghilangkan plastik. Ya. Jadi yang kita pakai nanti yang organik. Kemudian organik ini kalau yang dikatakan sampah itu yang dibawa oleh kita. Sedangkan kalau itu daun-daun, ya itu bukan sampah, hasil dari kegiatan manusia. Nah, nanti kita olah, kemudian tidak menutup kemungkinan ada sampah yang lain. Jadi nanti ada pemilahan dan pengolahan sampah. Kemudian pokja yang lain, ini ada tanaman, jadi ada pembibitan, pemeliharaan, ya terutama itu. Baik itu tanaman untuk pembelajaran, baik itu untuk perindang, maupun untuk tanaman obat. Oke, jadi nanti setiap anak punya tugas ya akan membawa satu jenis tanaman yang tanamannya akan ditentukan nanti menyusul. Kemudian yang ketiga ada kebersihan lingkungan, sanitasi dan drainase. Ya, oke. Yang keempat konservasi air. Ya, jadi kita akan
manage air itu, baik air hujan, air yang kita hasilkan yang berupa limbah, misalnya cuci dari piring atau cucian dari wastafel, itu kita akan kelola. Kemudian ini berkaitan juga dengan air hujan yang akan kita harapkan masuk ke dalam tanah melalui peresapan maupun biopori. Kemudian pokja yang kelima, konservasi energi. Jadi kalau kita lihat ya, penggunaan energi listrik terutama SMP Negeri 4 Pakem ini sangat besar. Nah, bagaimana kita akan memanage yang memang harusnya tidak digunakan, harus kita matikan. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian inovasi dan publikasi. Jadi di sini ada beberapa siswa, kebetulan ini karena nanti masuknya berbeda-beda, dan satu kali masuk itu ada 3 pokja. Jadi ini nanti Ibu share ya di wali kelas, biar sampai ke siswa semuanya. Ini pokja sampah adalah kelas 7A, 8E, 9E, dan seterusnya. Ini ada datanya di sini ya. Kemudian yang terakhir tadi, inovasi dan publikasi. Jadi apakah SMP Negeri 4 Pakem ini sudah melakukan inovasi berkaitan dengan lingkungan hidup? Misalnya contoh yang paling gampang, pemanfaatan buah yang ada di SMP 4 Pakem. Buah apa, Nak? Yang belum pernah dimanfaatkan di sini. Apa, Bagas? Hai. Jadi misalnya ya, tidak harus di lingkungan sekolah, tetapi di Pakem, jadi lokal. Jadi inovasi di sini berkaitan dengan apa yang dilakukan inovasi terhadap lingkungan untuk menjaga supaya lingkungan kita akan terjaga. Jadi ini bisa dalam bentuk hasil penelitian, bisa dalam bentuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, itu salah satu inovasi yang mungkin tidak ditemukan di sekolah lain, karena ini harus orisinal, harus apa yang dilakukan di SMP Negeri 4 Pakem. Bu Nia, saya sampai jam berapa, Bu Nia? Halo, Mas Bagas. Cukupnya, Bu Nini. Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut dulu aja. Oke, jadi intinya kita bersama-sama Bapak Ibu guru ya, semua sudah ada di SK Adiwiyata, dan ini terbentuklah kader Adiwiyata dari siswa SMP Negeri 4 Pakem yang nantinya akan bersama-sama bahu-membahu akan mewujudkan lingkungan SMP Negeri 4 Pakem ini menjadi lingkungan yang nyaman ya. Jadi di sini yang dimaksud untuk apa ini? Lingkungan di sini berarti tidak hanya fisik loh ya. Jadi upaya ini akan meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan, sikap ya yang kita lakukan, aksi yang kita lakukan, individu, kebetulan ini adalah sekolah. Nah, ini untuk membangun lingkungan yang berkelanjutan ya. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan ini titipan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Nah, itu tentang sedikit ya. Jadi setahun yang akan datang ya ini jadi minimal sampah nanti ada pemilahan dan pengolahan. Kemudian tanaman ini nanti kita sudah banyak sekali tanaman di SMP 4 Pakem, hanya nanti kita tata ya, kita rawat supaya lebih bagus lagi ya yang belum terawat. Sedangkan kebersihan nanti tidak hanya di ruang kelas ya, tapi di seluruh lingkungan SMP Negeri 4 Pakem. Kemudian konservasi air ini kaitannya dengan penggunaan air, kemudian pengelolaan limbah air,
yang ada di SMP Negeri 4 Pakem maupun pemanfaatan air hujan ya. Jadi nanti sampai ke sana untuk konservasi air, kemudian konservasi energi dititik beratkan ke penggunaan sumber energi listrik, dan apabila memungkinkan ya SMP Negeri 4 Pakem nanti bisa membuat energi yang terbarukan ya. Jadi sumber energi yang ramah lingkungan itu kalau mampu ya. Kalau tidak mampu ya kita usahakan. Sedangkan inovasi dan publikasi tadi berkaitan dengan penemuan, pemanfaatan lingkungan sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan dalam hal ini menerapkan peduli terhadap lingkungan di sekolah. Nah, itu saja Bu Nia, sedikit nanti mungkin ditambahkan Bapak Kepala Sekolah, kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan lain kali, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya. Ya, menarik Terima ya kasih, Kak Bu. Bagas. Ya, terima kasih Bu Nini atas penjelasannya. Nah, buat selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pakem, Bapak Poni di SPG, kami persilahkan. Terima kasih Mas Bagas, Bu Nia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bu Nini bahwa sekolah ini sudah melangkah dan pembagian seperti yang sudah ditayangkan nanti akan disampaikan melalui Bapak Ibu Wali Kelas dan semua Bapak Ibu yang ada, semua siswa, semua warga, semua terlibat tanpa kecuali karena keberhasilan ini adalah milik kita bersama. Berkaitan dengan adiwiyata, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nini, bahwa kita adalah dalam rangka upaya membuat wadah. Wadah itu adalah wadah yang terbaik, wadah yang ideal. Dalam rangka kita yang ada di sekolah itu mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian juga berbagai norma, kemudian juga etika yang menjadi dasar dari kita semua manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Dan lebih-lebih ini program Adiwiyata menyentuh dari segala lini, segala hal tanpa terkecuali, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang ada pada kita semuanya. Dan ini harus dilaksanakan secara bersama, dan ini dilaksanakan di mana saja, karena akan baik kalau terjadi pembiasan yang baik, entah itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan mana saja. Nah, untuk itu, anak-anakku sekalian, demi terciptanya lingkungan, baik sosial maupun fisik, kemudian demi keberlanjutan, dan untuk mencapai tujuan bersama-sama ini, dan tidak hanya tujuan yang temporer yang saat ini, tetapi jauh ke depan. Bahwa ini, dunia ini, bumi ini, untuk keberlanjutan demi anak cucu kita. Dan tadi malam kita sudah bersama-sama, Bapak Ibu Guru, ini berlanjut, walaupun kita nanti sudah meninggal, tetapi anak cucu kita akan terus melanjutkan. Lebih dari itu, tidak hanya di dunia, tetapi mari kita akan mencari ilmu yang bermanfaat
melaksanakan, dan semuanya akan mendapatkan imbas untuk yang terbaik. Kita sudah melangkah dan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021, mari dengan bersama-sama membaca basmalah, maka dengan ini program Adiwiyata SMP Negeri 4 Pakem kita mulai bersama-sama. Mari bersama-sama membaca basmalah bagi yang beragama Islam, yang beragama lain menyesuaikan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini sudah kita tayangkan, kita canangkan program Adiwiyata. Semoga semua pihak, semua warga, keluarga besar SMP Negeri 4 Pakem bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ponidi yang sudah meresmikan SMP Negeri 4 Pakem GOS Adiwiyata. Berarti ini menjadi kerja kita bersama ya Kak Bagas ya, bahwa ini Adiwiyata ini menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika SMP Negeri 4 Pakem. Oke Kak Bagas, jadi apa yang sudah diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini related sekali dengan narasumber yang kita hadirkan pada pagi hari ini. Karena kedua narasumber kita ini adalah dari sekian banyak orang yang peduli dan mencintai lingkungan. Nah, banyak hal menarik ternyata ketika kita punya gerakan untuk mencintai lingkungan itu. Banyak hal ternyata yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh kita, tetapi itu merupakan langkah yang bisa kita lakukan untuk peduli dengan lingkungan kita, untuk keberlangsungan lingkungan kita. Begitu Kak Bagas. Benar banget Bu Nia. Oh ya, sebelum memasuki acara seminar Bu Nia, Kak Bagas bakal ngingetin buat teman-teman semua yang belum menyalakan kamera dan memasang background, silakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu dan memakai background yang sudah disediakan. Dan untuk teman-teman yang belum absen, silakan untuk mengisi presensi di kolom chat. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bagas. Dan oh ya, presensi ada dua macam. Presensi yang terakhir untuk diisi kembali ya. Tadi yang pertama sudah, ini presensi yang terakhir ada di kolom chat, tolong untuk diisi kembali. Terima kasih. Oke, kita akan menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ratri dan Kak Tifa. Pagi. Sehat ya semuanya ya? Iya. Sehat. Alhamdulillah. Ini posisi lagi di store-nya, di Oh, wow, menarik sekali ya. Nanti bisa diceritakan ya, Kak, apa saja sih aktivitasnya untuk keberlangsungan lingkungan kita ya, Kak ya? Oke, sebelumnya mohon izin saya share screen untuk bio kakak berdua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Kak Ratri Sekarwening. Kak Ratri ini lulusan dari teknik arsitek ternyata. Wow, Kak Ratri ini sudah punya beberapa prestasi, ini bisa dibaca prestasinya. Kemudian di bidang arsitek pun Kak Ratri juga sudah memegang beberapa proyek. Kemudian Kak Ratri juga sudah mengikuti banyak kompetisi, kemudian pengalaman bekerja hingga sekarang selain di banyak aktivitasnya ternyata juga sebagai co-owner Vertere. Nah, nanti teman-teman bisa cek Instagramnya ya, vert.ere gitu, nanti silahkan dicek Instagramnya. Kemudian berikutnya ada Kak Tiffany. Nah, Kak Tiffany, sebentar saya stop dulu.
Nah, Kak Tiffany ini alumni SMP Negeri 4 Pakem. Kak Tiffany ini mempunyai pengalaman bekerja yang sudah luar biasa. Kak Tiffany adalah lulusan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada. Kemudian, pernah menjadi volunteer juga, mengajar juga ya Kak Tifa ya? Iya, lalu juga banyak sekali prestasi-prestasinya. Nah, nanti biar lebih lengkap lagi, bisa Kak Ratri dan Kak Tiffany ceritakan sendiri. Dan buat Pratnya Siwi, nanti ada hadiah menarik untuk 3 orang penanya terbaik. Mohon nanti Kak Ratri dan Kak Tifa untuk memilih ya adik-adiknya 3 orang penanya terbaik. Begitu? Kak Bagas, langsung kita persilahkan narasumber kita pagi hari ini ya. Iya Bu Nia, wah seru banget nih bakalan. Iya, silakan Kak Tifa dan Kak Ratri. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tiffany. Ini namanya Ratri. Hai. Kita mau sharing tentang apa itu ramah lingkungan, gimana cara kita mengurangi sampah, terus kayak tentang apa sih pemanfaatan sampah supaya tidak menjadi sampah gitu. Ini aku izin share screen ya. Bentar. Ya. Ya, Kak. Oke, Ya. Kak. Oke. Bentar. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Nah, kita mulai ya. Yuk belajar tentang ramah lingkungan bersama kita. Nah, sekarang kita mulai dulu dari apa sih ramah lingkungan itu. Jadi, ramah lingkungan berarti ramah bagi lingkungan atau tidak berbahaya bagi lingkungan dan bumi. Bisa pada tanaman, hewan, air, udara, energi, dan segala hal yang ada di bumi. Hal ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, contohnya, pertama kita bisa hemat energi yang tadi kayaknya udah disampaikan ya sama Bumi. Nah, pertama kita bisa mematikan lampu saat tidak digunakan, mematikan komputer, mematikan TV saat tidak ada orang yang menonton, dan bisa mengurangi bermain gadget dan bermain di luar. Terus selain hemat energi, kita juga bisa hemat air. Yang pertama, menghemat air saat menyikat gigi, mencuci tangan, mandi, terus saat bantu cuci pakaian atau piring, menggunakan kembali air hujan untuk menyiram tanaman. Terus sekarang kita mau ngomongin tentang sampah. Jadi salah satu masalah dalam hidup ramah lingkungan itu adalah sampah. Jadi kita kan memproduksi banyak banget sampah ya. Nah, habis kita buang sampahnya itu kemana sih? Apakah dia hilang atau dia menumpuk dan jadi kayak gunung sampah gitu? Tentunya dia nggak tiba-tiba hilang ya, pasti dia menumpuk di tempat pembuangan sampah. Ini foto salah satu contoh TPA di Indonesia. Banyak banget kan sampahnya. Nah, kalau nggak ke TPA, dia bisa kebawa ke sungai, jadi kayak gini, jadi kayak menumpuk dan sungainya jadi tercemar. Dan bisa membuatkan banjir. Betul. Nah, selain ke sungai, selain di TPA, dia bisa ke laut yang berbahaya untuk hewan-hewan yang ada di lautan. Bisa kemakan, bisa kayak kejerat. Gitu. Dikira makanan. Dikira makanan. Iya, dikira makanan. Iya. Nah, nih contohnya nih, kan kita, maksudnya kayak misalnya penyu, dia kan nggak bisa ya tangan yang ngeluarin yang kejerat tuh, reseknya, terus misalnya paus, ya nggak bisa dong milih makanan, kan dia kayak langsung sukanya gede gitu. Nah, sekarang gimana sih cara mengatasi masalah sampah? Ada yang mau ngasih contoh dulu nggak nih sebelum aku jelasin? Saya.
Coba Muhammad Jiro SA dari 7E. Salah satu cara mengatasi masalah sampah tuh buang sampah pada tempatnya, Kak. Oke, pintar. Ayo, Mbak. Ada lagi siapa lagi mau jawab yang lagi? Saya, Mbak. Saya. Mbak. Saya. Dan Kak, 7E Kak. Saya, Kak. Bentar ya. Terserah kamu Kak. Saya. Ini nih, Saya, Kak. 8C Zahra Aurelia. Gimana coba contoh? Sebenarnya cara mengurangi sampah itu dari awalnya memulai dari mengurangi terlebih dahulu. Betul. Oke, sekarang ternyata teman-teman udah lumayan paham juga ya gimana caranya. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, bener nih kata Zahra tadi yang pertama itu mengurangi kan sebenarnya akar permasalahannya itu awalnya karena kita punya sampah kan. Kalau misalnya kita bisa mengurangi sampah, nantinya juga terakhirnya nggak terlalu banyak sampah yang kita hasilkan kayak gitu. Nah, di sini aku ada video, coba ditonton ya. Kedengeran nggak sih videonya? Kedengeran kok, Kak. Nah, video ini adalah pas Tiffany belanja di pasar tradisional. Jadi biasanya kan pada pakai plastik ya dari penjualnya, tapi di sini kita bawa wadah sendiri kayak tas belanja, terus juga bawa Tupperware untuk beli daging atau beli sayuran, biar nggak ada sampah plastik kemasan yang dihasilkan. Ini salah satu contoh mengurangi karena kita bisa lakuin sendiri. Jadi kan nggak menghasilkan sampah nih, gitu deh. Siapa di sini yang udah belanja bawa wadah sendiri? Ada nggak? Saya. Wih, Ibu saya Kak. Ibu saya tapi. Ibu saya. Pintar. Gimana? Oke, lanjut ya. Nanti ya pertanyaannya. Nah, ini ada video lagi. Siapa yang suka jajan nih pasti kan selain makanan yang ada di rumah, kadang kan kita beli jajan di luar ya. Nah, kalau bisa itu kita juga bawa wadah sendiri. Kayak ini misalnya lagi beli jus nih, bawa tempat minum sendiri, biar nggak ada gelas plastik yang dihasilkan, atau bawa bekal. Terus misalnya beli jajan apa, bisa bawa tempat sendiri gitu. Ini salah satu upaya untuk mengurangi juga. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan kembali. Nah, ini itu adalah tokoku sama Tiffany. Jadi di toko itu sistemnya kalian bisa beli produk-produknya itu pakai wadah sendiri. Kayak misalnya mau beli shampoo, kalian bisa bawa botol yang kalian udah punya di rumah untuk beli shampoo di sini. Jadi menggunakan kembali botol yang udah ada dan nggak menghasilkan sampah botol baru. Tuh contohnya. Nah ini nih teman-teman yang pada main ke toko itu biasanya selalu bawa wadah sendiri. Terus selanjutnya adalah kita bisa kreasikan sampah-sampah yang ada itu untuk prakarya nih. Misalnya ini itu waktu aku dan Tiffany lagi bikin prakarya tempat pensil dari botol bekas terus dijadiin tempat pensil dengan dihias biji-bijian sama daun-daun atau bunga-bunga yang ada di sekitar. Tuh. Terus juga ini kita ada bikin sabun ramah lingkungan. Nah, karena tadi juga kan di SMP 4 Pakem mau ada tentang air juga ya. Nah, salah satunya itu yang mencemari air itu biasanya sampah yang kita nggak kelihatan, kayak sampah sabun cuci tangan atau sabun-sabun lainnya. Nah, kalau misalnya menggunakan sabun kan bahannya alami semua dari biji lera. Nah, itu aman untuk terbuang ke air gitu.
Jadi sampah itu nggak cuma yang kita lihat aja misalnya plastik atau sampah lainnya, tapi ada juga sampah yang nggak kelihatan kayak sampah dari pembuangan sabun dan lain sebagainya. Nah, terus ini nih, kalau misalnya udah ada sampahnya, gimana dong apa yang harus kita lakuin? Nah, di sini kita tuh bisa melakukan namanya pemilahan sampah. Jadi sampah-sampah jajanan atau sampah-sampah yang ada di rumah itu biasanya bisa dicuci dan dipilah, terus nanti dikumpulin ke yang namanya bank sampah. Nah, jadi nggak menumpuk di TPS. Kalau di bank sampah itu biasanya mereka bisa memanage sampahnya untuk bisa didaur ulang atau digunakan yang lainnya. Jadi sampah ini itu terolah dengan baik lah kayak gitu. Nah, gitu deh ceritanya. Yuk mulai sekarang kita sama-sama sadar lingkungan, sama-sama mencoba mulai dari hal kecil yang kita bisa, misalnya belum bisa milah sampah, mungkin kita bisa coba dari belanja pakai wadah sendiri, atau misalnya bawa bekal dari rumah, bawa botol air minum dari rumah, biar nggak beli botol air minum plastik, kayak gitu. Nggak usah terburu-buru, yang penting kita ada niat untuk berusaha lebih ramah lingkungan, gitu. Terima kasih. Wow, menarik sekali. Terima kasih Kak Tifa dan Kak Ratri. Sebenarnya itu ada cara sederhana yang bisa kita lakukan ya Kak ya, untuk mencintai lingkungan kita ya Kak. Iya. Iya, cara-cara tadi juga bukan cara yang susah untuk kita lakukan sehari-hari ya. Ya, oke. Kalau gitu kita persilahkan kepada siswa SMP Negeri 4 Pakem kelas 789 kalau mau bertanya kepada narasumber kita. Wah, banyak sekali Kak, ternyata ini yang udah respen. Wow, menarik sekali. Berarti ini apa yang disampaikan oleh Kak Ratri dan Kak Tifa. Kita mulai dari yang pertama adalah Muhammad Mufid kelas 7B. Nanti Kak Ratri dan Kak Tifa jangan lupa memilih 3 penanya terbaik ya. Oke. Oke. Silakan Mufid. Ya Bu, yang pertama-tama perkenalkan nama saya Mufid dari kelas 7B. Saya ingin bertanya, kalau contoh bank sampah yang ada di DIY atau di Sleman itu di mana saja ya Kak? Oke, makasih pertanyaannya Mufid. Ini langsung jawab apa gimana Bu? Iya, langsung dijawab aja biar nggak lupa. Oke, jadi kalau bank sampah di Jogja itu, kalau di dekat rumahku ya, itu ada di kayak misalnya satu desa tuh ada satu bank sampah. Cuman nggak semua desa ada ya, tapi kalau tempatku ada, jadi kayak di tetanggaku gitu. Nanti per rumah kayak ngumpulin, terus misalnya ada jadwalnya, misalnya setiap hari Minggu nanti setor, atau kayak 2 minggu sekali nanti baru disetor ke bank sampah. Jadi kayak biar udah banyak gitu baru nyetor. Terus kalau di rumah ada nggak? Kalau di rumahku nggak ada, jadi emang apa ya, kadang ada desa yang ada desa yang nggak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, biasanya kita cari bank sampah yang dikelola sama swasta. Contohnya itu kalau aku biasanya setor sampah itu ke namanya Daur Resi. Jadi Daur Resi itu salah satu pengelola bank sampah swasta di Jogja, yang nanti dia bikin kayak drop point gitu, setiap minggunya ganti-ganti tempatnya, kayak misalnya minggu ini di mana, minggu ini di mana. Jadi kalau misalnya siapa tahu dia ada drop point di dekat rumah kalian bisa ngumpulin ke situ kayak gitu. Kalau misalnya mau info-info lebih banyak, kita kadang suka share di Instagram, atau kalian juga bisa searching di Google, misalnya Bank Sampah Jogja, itu biasanya pasti ada kok info-infonya. Begitu, Mufid. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kak, bisa di-share Instagramnya, Kak, biar adik-adik pada tahu Instagramnya, terus nanti di-follow, bisa menginfokan kepada orang tuanya, nanti kalau butuh keperluan rumah tangga bisa datang ke store-nya Kak Tifa dan Kak Ratri. Oke. Biar bisa ketemu Kak Tifa dan Kak Ratri untuk tanya-tanya juga. Iya.
Coba aku copyin linknya yang benar dulu ya. Mana sih? Tapi soal pencet. Instagramnya, linknya aku copy di chat. Salah tuh. Di chat ya. Udah ada kan? Udah muncul belum chatnya? Sudah, Kak. Oke, bisa dibuka di situ. Nanti di bagian yang highlight Bank Sampah. Nah, ini kalau misalnya kalian buka Instagramnya itu, kita suka share-share info juga tentang Bank Sampah, bisa dibaca di sini. Begitu. Oke, terima kasih. Ya. Dan Kak Tifa untuk memilih penanya berikutnya. Siapa ya? Idan, 7E. Idan. Terima kasih, Kak. Ya. Mau tanya, Kak. Kan kalau sampah itu kan menumpuk, toh, Kak. Kan itu tadi di bank sampah atau apa, Kak? Jadi pengumpulannya kan di situ. Nah, itu kan sampahnya menumpuk banget, toh, Kak. Nah, itu tuh gimana kan nggak mungkin kalau dibakar, nggak mungkin kan dibakar menyebabkan polusi udara. Kalau dikubur juga kan nggak mungkin, Kak. Nah, terus itu sampahnya yang menumpuk banget itu diapain, Kak? Oh, maksudnya yang di bank sampah ya? Atau yang di TPS? Yang TPS, Kak. Oh, yang TPS. Nah, itu dia makanya. Setahu aku, kalau di TPS itu memang masih belum ada solusi yang jelas gitu, sampahnya mau kayak gimana. Karena sampah di TPS itu kan tercampur ya, udah sampah-sampah yang kering udah jadi basah karena kotor dan segala macam. Jadinya mungkin agak susah ngelolanya. Nah, setahuku tuh sementara kalau di TPS, selain diolah sama TPS-nya dan dia nunggu terurai sendiri, biasanya diolahnya tuh sama pemulung yang emang mau untuk memilah-milah lagi sampah yang udah kotor itu. Tapi jadinya kan udah lama, terus juga nggak tahu solusinya gimana. Makanya ada solusi nih, namanya bank sampah. Sampah yang kita kumpulin di bank sampah itu kan udah bersih, jadi kita tuh di rumah sampahnya dipilah dulu sesuai jenisnya, terus dicuci juga. Nah, kalau sampah yang udah bersih ini ngelolanya lebih mudah. Di bank sampah tadi bisa mereka daur ulang, terus juga kadang mereka ada mesin daur ulangnya, atau bisa dimanfaatkan lagi misalnya untuk kerajinan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita itu menghindari sampah yang dibuang langsung ke TPS karena memang pengelolaannya masih belum bagus. Jadinya kalau bisa setor sampah itu ke bank sampah kayak gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Siapa lagi? Yang kelas 8 atau kelas 9, Kak? Oke, ini aku coba stop share screen dulu ya karena layarnya nih nggak kelihatan. Bentar. Sembilan C ini ada Arjen Robin. Robin atau Robin, maaf kalau namanya salah. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arjen Robin Almagazi dari kelas 9C. Halo. Saya ingin bertanya Kak, kenapa sih kita tuh harus berkorban untuk menjaga alam kita dengan membuang sampah pada tempatnya? Cuma kita tahu kalau di luar sana itu banyak banget orang-orang yang merusak alam dengan seenaknya. Contoh ya kayak pertambangan dan yang lain-lain. Jadi kayak kita harus berdarah-darah di sini, tapi yang di sana tuh menikmati hasil dari uang pertambangan mereka dan yang lain-lain. Jadi tolong kasih saya sebuah alasan kenapa kok kita itu harus berkorban untuk mereka. Terima kasih Kak.
Oke, makasih. Wah, pertanyaannya serem juga ya. Gini nih, kalau aku ya, kalau ini menurutku awalnya itu kenapa aku sama Tifa pengen belajar lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu awalnya cuma iseng-iseng aja, kayak pengen tahu nih tentang ramah lingkungan. Cuman makin kesini tuh kita apa ya, ternyata banyak banget gitu loh manfaat yang kita dapetin juga, tapi untuk kita juga misalnya kayak dengan kita pilah sampah, kita tuh juga jadi lebih bersih dan lain sebagainya. Nah, kenapa nih kita susah-susah tapi orang lain di sana kayak ngerusak gitu lah? Masa kamu mau ikut ngerusak juga kah? Apa gimana? Kan kalau kita punya opsi untuk apa ya, berbuat lebih baik, kenapa enggak gitu? Kalau misalnya ada orang yang di sana ngerusak, masa kita juga mau ikutan ngerusak? Nanti satu dunia ngerusak dong. Itu menurutku sih ya. Terus juga apa ya, mungkin emang kalau misalnya belum pernah nyobain ramah lingkungan dan lain sebagainya, kelihatannya kayak ribet, terus apa sih manfaatnya, cuman manfaat buat alam kan, kita nggak ngerasain juga. Nah, padahal kan kita juga tinggal di sini nih, maksudnya di bumi ya. Kalau misalnya kita ngerusak, bukan cuman kita yang kena, tapi besok juga apa namanya, kalau misalnya kita udah punya anak cucu dan lain sebagainya, mungkin kita sekarang ngerasanya enak-enak aja tinggal di sini karena ya maksudnya buminya juga masih normal-normal aja gitu, masih bisa nyium udara segar dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang lain ngerusak terus kita juga ikutan yang ngerusak, ya terus nanti gimana gitu, siapa yang benerin juga kan. Itu kalau aku sih ya, menurutku kan nggak mungkin juga ada orang jahat kita ikutin jahat juga kan, kayak gitu. Terus kalau masalah ngaruh atau enggak, ngaruh kok. Sekarang dibalik nih, mungkin kelihatannya kamu taunya banyak yang rusak kan daripada yang memperbaiki. Tapi kalau misalnya kamu apa ya, searching lebih dalam lagi dan lebih luas, banyak juga kok yang memperbaiki. Kayak misalnya di YouTube itu, kalau mau tahu ya, search aja tentang kayak eco-friendly, less waste, dan lain sebagainya. Banyak orang yang udah bergerak juga. Terus juga apa ya, bisnis-bisnis sekarang juga udah mulai sadar, kayak misalnya supermarket nggak boleh pakai plastik lagi, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau mau berbuat baik itu ya emang harus sabar dan pelan-pelan. Kayak mungkin kadang sebel, wah kita udah kayak gini-gini tapi kok yang di sana ngerusak. Lah daripada kita ikut ngerusak juga kan sama aja kan gitu. Kalau aku ya, menurutku. Cuman emang balik lagi ke kesadaran sendiri-sendiri. Emang kalau dipaksa tuh kan kadang jadinya malah nggak enjoy ya. Nah, kalau misalnya kalian belum merasa, aduh kayaknya ribet nih ramah lingkungan, kalian bisa mulai dulu dengan searching atau cari tahu tentang ramah lingkungan sebelum ngelakuin. Siapa tahu dengan kita apa ya, punya perspektif baru tentang ramah lingkungan itu, kita jadi lama-lama tergerak sendiri, tertarik, dan ngejalaninnya juga enak. Kalau misalnya kalian lihat ribet, kalau menurut aku sama Tiffany yang udah ngejalanin, kita nggak ngerasa ribet sama sekali sih gitu. Oke. Sekali lagi boleh Kak, bentar. Boleh. Gini, kita kan tahu kalau misalnya pasti ya orang yang dia itu merusak alam, mau itu pun dari pertambangan dan yang lain-lain, itu pasti mereka orang yang punya kuasa, orang yang punya uang. Pertanyaannya, kita sebagai yang merawat alam nih, kita bisa nggak menyaingi mereka? Bisa nggak kita kira-kira menyaingi mereka itu dengan kekuatan yang sekarang kita punya? Terima kasih, Kak. Oke, kalau aku sama Tiffany nih ya kita ngelakuin apa yang kita bisa aja. Misalnya nih aku tanya, kamu punya pemikiran kayak gitu, kamu udah mau ngelakuin apa nih, Arjen? Misalnya kalau aku sama Tiffany nih ya, karena kita sukanya bisnis, suka jualan, ya kita bergerak di bidang itu. Kita bikin
toko yang ramah lingkungan, yang tidak merusak alam. Padahal mungkin di toko-toko di luar sana ada yang seperti itu. Terus selain jualan juga kita mengedukasi orang. Nah, itu yang aku sama Tiffany lakukan. Mungkin kalau misalnya kamu lihat gerakanku sama Tiffany nih, misalnya kayak, Mbak ribet banget, paling yang ngelakuin cuman berapa orang kayak gitu. Cuman kalau kita yang ngerasain sendiri, banyak kok yang ikut tergerak kayak gitu. Nah, sekarang nih balik aja ditanya, udah ngelakuin apa aja, udah nyoba apa aja. Kalau misalnya belum nyoba kan, ya belum kerasa dong gimana dampaknya. Kayak gitu. Menurutku, usaha tuh mau sekecil apapun tuh selalu ngaruh sih. Jadi jangan mikir kayak, aduh aku mau kayak gini nih, tapi kan yang di sana nambang misalnya nambang hutan atau nambang emas jadi rusak. Ya terus siapa yang benerin juga kalau kita nggak mulai kan, kayak gitu. Nggak usah mikirin gimana ya, kalau misalnya kita kepikiran kalau kita buat ngerasanya percuma atau ngerasanya nggak berdampak, ya nanti nggak ada orang yang berbuat juga. Jadi mulai aja dulu, apapun itu dari hal kecil tuh pasti ngaruh. Oke Kak, makasih jawabannya, sangat membantu. Ya, betul sekali Kak Sekar, mulai aja dulu ya Kak. Kalau dari siswa SMP 4 Pakem ada 475 siswa yang yang mengelola sampah dengan baik, mematikan listrik ketika tidak diperlukan, berarti itu kan sudah berdampak untuk 47 orang siswa. Nanti berdampak kepada keluarganya. Jadi akan makin banyak orang lagi ya Kak ya? Iya. Betul. Iya, menarik sekali. Oke, silakan Kak dipilih lagi. Yang kelas 9 udah, kelas 7 udah. Sekarang kelas 9 nih. Kelas 8 Kak. Itu dia coba pertanyaan. Oh, bentar. Yang raisin tuh yang di sini aja ya. Oh iya. Kelas 8. Mana ya ini kelas 8-nya? Zahra Aurelia. Oh iya. 8C Zahra Aurelia. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak. Saya sendiri ada 2 pertanyaan. Yaitu yang pertama, kan sekarang kalau lihat-lihat di Instagram itu kan banyak gimana ya, small business yang kalau istilahnya itu aesthetic gitu. Jadi mereka tuh menjual barang-barang yang berkualitas, dan salah satu hal yang bikin kenapa bisnis mereka sangat menarik itu packaging-nya. Packaging-nya mereka itu misalnya banyak banyak hiasannya. Tapi sayangnya kalau diperhatikan lagi itu kan hiasan mereka itu biasanya kebanyakan dari kertas lah, dari plastik lah, pokoknya hal-hal benda-benda yang kurang ramah lingkungan. Saya sebenarnya juga tertarik untuk memulai, untuk mencari experience saja, tapi agak takut dalam masalah kurang ramah lingkungan gitu. Ada tips nggak Kak, misalnya bagaimana packaging yang ramah lingkungan itu contohnya gimana? Makasih, itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua itu, sekarang tuh kan masalah sampah itu bukan ada banyak. Salah satunya itu adalah sampah minyak jelantah. Itu solusinya gimana ya Kak? Karena saya masih belum menemukan solusi. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Jawab ya. Jadi yang pertama tentang sampah packaging ya. Kalau aku caranya adalah misalnya emang kepingin sebuah barang, tapi kok aku lihat tokonya kalau ngirim dapat banyak, misalnya kayak stiker gitu kan, stiker kayak kertas tisu, pizza box gitu kan. Nah biasanya aku cari toko lain yang lebih sedikit kayak perintilannya gitu. Misalnya aku mau beli baju, aku biasanya udah pernah sih kayak di Instagram storeku tuh misalnya kita sharing mau beli baju tapi yang packagingnya nggak pakai plastik. Kan biasanya kalau baju kan pasti ada plastik yang kayak ada sealnya gitu kan. Nah padahal ada loh baju yang dikirimnya misalnya langsung pakai amplop yang bisa kita reuse, atau kayak pakai mail yang kayak biodegradable gitu. Jadi tipsnya kalau dari aku, kalau kita mau beli barang yang misalnya ada beberapa pilihan toko ya, kita cari yang tokonya itu yang paling nggak ngasih kayak perintilan-perintilan gitu. Jadi kan kita pasti bisa
bisa kelihatan kan misalnya dari testimoninya atau kayak dari feeds-nya dia tuh suka ngirimin yang bakal berpotensi jadi sampah atau enggak. Itu. Terus kalau buat memulai, mungkin aku ceritain aja ya packaging kalau di storeku. Jadi kita itu namanya kan bulk store. Bulk store itu kan beli curah. Jadi kayak beli sesuai kita butuhnya berapa. Misalnya kalau misalnya kita beli di toko, kita kan beli shampoo tuh udah di dalam kemasan ya. Misalnya shampoo yang kecil misalnya 200 ml, shampoo yang gede misalnya 400 ml gitu. Nah, tapi kalau di sini kita belinya bisa sesuai kebutuhan. Misalnya sebulan kita cuma butuh 200 mili, ya udah kita bisa 200, atau kayak cuma butuh 100 kita bisa 100. Jadi pasti udah pasti dipakai. Terus kayak nggak ada misalnya sampo yang nggak kepake atau kayak misalnya makanan basi gitu. Terus kalau buat packagingnya kita pakai ada dua. Pertama namanya packaging reuse, yang kedua namanya botol atau toples kaca baru. Nah, jadi misalnya kita beli apa ya, sabun cair tuh bisa pilih kalau misalnya mau pakai botol kaca baru, nanti botolnya bisa dibalikin buat diisi ulang. Jadi kayak itu siklus gitu loh. Misalnya udah main botolnya, terus kayak habis nanti datang ke sini lagi udah bawa botolnya langsung isi cuman buat di sabunnya doang. Terus kalau misalnya mau botol yang reuse, jadi pakai botol bekas yang udah kita cuci buat diisi sesuai mau diisi berapa, bisa bebas pokoknya nggak ada minimalnya. Nah, jadi kalau yang botol reuse biasanya kayak botol bekas minum air atau kayak botol bekas sampo juga bisa, yang udah dicuci, yang pokoknya yang udah dicuci dan kayak ya udah steril gitulah, terus nanti kita isi. Jadi kita nggak nambah packaging yang baru gitu. Terus jangan lupa buat mengedukasi pembeli-pembeli kita. Misalnya kalau aku kan sering ngirim pakai kardus bekas ya, misalnya aku dapat paket terus kardusnya nggak aku buang, tapi aku simpan buat ngirim pesenanku yang di Shopee atau kayak ya pokoknya keluar kota gitu. Nah, supaya pembeli-pembeliku nggak kayak kok aku dapat kardus bekas sih gitu, kita harus rajin-rajin mengedukasi. Terus ada juga banyak packaging yang sebenarnya ramah lingkungan tapi tetap estetik. Jadi nggak melulu harus kayak kertas stiker atau tissue paper gitu. Kayak misalnya tali yang apa sih? Tali yang warna coklat? Tali goni. Tali goni. Kan dia dari apa? Dari tanaman kan. Maksudnya kayak itu juga bisa di-reuse. Jadi intinya kalaupun kita dapat kayak perintilan yang kita nggak butuhin dan itu tuh yang bakal jadi sampah, kalau misalnya kita reuse, kita pakai, pasti itu nggak jadi sampah kan. Misalnya tali bisa aja buat ngiket apa charger atau kayak apa, jadi jadi buang, atau misalnya buat pembatas buku ya kan, itu kan jadi nggak jadi sampah gitu. Terus yang kedua tentang apa tadi? Tentang masalah minyak jelantah. Oh iya, minyak jelantah. Nah, jadi kalau minyak jelantah, kalau di Jogja itu ada yang buat ngedrop minyak jelantah. Dia bisa dijemput ke rumah, bisa kita antar ke dia. Nah, terus nanti minyak jelantahnya itu kan udah kita kumpulin nih, udah ada banyak. Dikumpulin, terus dikasih ke dia buat nanti dijadiin biodiesel gitu. Jadi dimanfaatin lagi. Oh ya, terus buat ngumpulinnya di mana? Itu ada di Instagram storeku, jadi ada di highlight. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, makasih juga. Silakan Kak Tifa dan Kak Ratri dilanjut lagi. Ada 16 yang mau bertanya, silakan dipilih. Saya Mbak, saya Kak, saya Kak. Ayo, Andika. Saya. Terima Andika. kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Firmansyah dari kelas 7C. Saya mau bertanya Kak, setelah sampah dibuang ke KPS itu akan diapakan ya Kak? Kak. Itu tadi udah ditanyakan. Oh iya. Coba yang lain, kamu punya pertanyaan lain nggak? Oh, Andika? cara mengolah limbah air itu bagaimana ya Kak? Mengolahnya biasanya kan kalau pabrik-pabrik itu langsung membuang jadi bau gitu loh Kak, jadi membuat apa ya, mengganggu warga sekitar gitu loh Mbak. Kak, maaf Kak. Oke.
setahu aku nih ya, kalau misalnya karena aku bukan expert di bagian perlimbahan pabrik juga, cuman setahuku kalau pabrik itu ada salah satu syarat boleh mendirikan pabrik, izin mendirikan pabrik itu adalah punya tempat pengelolaan limbah. Nah, setahu aku tuh pengelolaan limbah itu semacam IPAL gitu, yang dimana limbah pabrik itu sebelum dibuang atau mungkin malah nggak boleh dibuang sama sekali itu diolah di situ. Jadi kalau misalnya ada pabrik yang langsung membuang ke sungai lah, terus juga kena warga, airnya warga jadi ini dan itu. Nah, itu mungkin ada semacam kesalahan di pengelolaan limbah di pabriknya itu. Nah, makanya nih kayak tadi yang Arjen tanyain ya, gimana kalau misalnya kita udah peduli lingkungan tapi pabrik-pabrik ada yang nakal, ada yang membuang limbah sembarangan kayak gitu. Sebenarnya kita peduli lingkungan apalagi dari dini kayak kalian-kalian SMP ini bukan cuma buat sekarang aja. Belajar itu kan pasti harus sabar ya, pelan-pelan dari awal dari nol. Nah, tapi ini kayaknya kalian semua nih besok jadi ini nggak sih pemilik-pemilik perusahaan gitu kan? Nah, biar kalau misalnya kalian nih dari SMP 4 Pakem, dan sejak SMP udah tahu, wah salah ya buang limbah pabrik sembarangan, atau ternyata sampah itu bisa diolah, ini itu. Nah, besok kalau misalnya kalian udah sukses-sukses nih, punya bisnis, punya pabrik, mungkin juga jadi petinggi di pertambangan, mungkin kalian jadi aware gitu, apa sih yang harus aku lakuin untuk menyelamatkan yang udah diperbuat sebelum-sebelumnya sama orang-orang yang rusak sebelum kita, kayak gitu. Jadi ini tuh untuk jangka panjang lah, bukan cuma untuk sekarang aja. Mungkin sekarang kesannya cuma nyuci-nyuci plastik doang, terus ngasih ke bank sampah aja. Tapi siapa tahu kalau kalian udah dari sekarang, besok itu kalau misalnya kalian udah pada sukses-sukses nih, punya bisnis dan lain sebagainya, bisa menerapkan hal yang sama. Jadi semakin sedikit perusahaan-perusahaan atau orang-orang petinggi-petinggi di atas itu berbuat karena udah diganti sama kalian gitu. Ya, terima kasih Kak. Oke. Lanjut lagi ada Ayasa kelas 9B ya Kak ya? Ya. Silakan Ayasa. Hai Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayasya Syahdan Maulida dari kelas 8B. Saya mau tanya nih, kan saya tuh sering searching tentang lingkungan gitu kan. Nah, saya tuh pernah nemuin tentang plastik singkong. Plastik yang terbuat dari singkong. Nah, menurut Kakak itu worth it gak sih buat ramah lingkungan gitu? Makasih Kak. Sama-sama. Jadi kalau itu yang diproduksi di Bali itu ya. Jadi sampah singkong itu, kresek dari singkong itu katanya bisa menggantikan kresek plastik yang sekarang kita pakai. Nah, cuman itu sebenarnya ada beberapa pro kontranya. Jadi aku nonton film Pulau Plastik. Kalian ada yang nonton nggak film Pulau Plastik? Itu kayak film dokumenter gitu. Isinya tentang sampah plastik yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya dia membahas tentang tentang kresek yang ramah lingkungan atau biodegradable atau oxidegradable gitu. Nah, percobaannya adalah dia kan klaimnya dari si kresek dari singkong ini kan bisa terurai ya di air hangat, gitu kan. Nah, terus dia bikin percobaan. Kan sekarang udah ada beberapa nih, nggak cuma kresek doang yang dari singkong, ada kayak semacam styrofoam tapi dari pelepah pisang, terus kayak ada sendok plastik yang bukan dari plastik tapi persis gitu. Nah, terus percobaannya dia bawa wadah-wadah ini yang dianggapnya tuh bisa menggantikan plastik, terus dibawa ke laut, terus kayak diperangkapin gitu loh. Jadi nanti dia balik lagi ke tempat itu buat ngecek hilang atau enggak. Terus setelah 3 atau 6 bulan ya, aku lupa, pokoknya berapa gitu, 3 atau 6 bulan, dia balik lagi ke situ. Nah, ternyata kresek singkong ini tuh masih bisa dipakai. Jadi kayak dia nggak hancur gitu loh, cuman kotor, tapi tetap bisa buat bawa barang gitu. Terus kayak begitu pula dengan
yang namanya oxybiodegradable, terus kayak sendok plastik yang katanya bukan dari plastik tapi tetap mirip gitu. Jadi tetap mereka tuh tetap ada kayak semacam namanya polyester. Jadi itu ada bahan yang emang bahan plastik juga. Jadi dan produksinya pun sebenarnya lebih menggunakan energi yang lebih banyak daripada plastik. Jadi kesimpulannya lebih baik menggunakan kresek plastik yang kita udah punya di rumah. Jadi bukan kita pakai plastik baru ya. Misalnya kita udah telanjur nih di rumah, udah belanja kemarin pakai plastik lama. Terus ya udah plastiknya tuh jangan dibuang, tapi dibawa lagi, dipakai lagi gitu. Jadi lebih ramah lingkungan kalau kita pakai yang udah kita punya daripada kita beli yang tulisannya lebih ramah lingkungan. Begitu pula dengan misalnya kita mau mulai go green nih, kita mau bawa tumbler kemana-mana, buat tempat minum. Itu tapi kita kayak nggak bagus, nggak estetik. Nah, tapi sebenarnya itu udah ramah lingkungan banget kalau kita menggunakan itu terus-menerus daripada kita beli yang baru gitu. Jadi pokoknya ya kita mulai aja dari yang udah kita punya, nggak usah beli apa-apa karena pasti kita tuh udah punya, kayak semua pasti udah punya tempat minum, pasti udah punya kresek kan, udah punya tas belanja gitu. Jadi pokoknya di reuse terus sampai dia benar-benar rusak gitu. Makasih, Kak. Sama. Siapa lagi ya? Ada Kinanti, Kak. Kinanti. Oh iya, boleh. Ayuning. Silahkan, Kina. Halo Kak, saya Kinanti Hayden Polisi dari kelas 8D. Mau nanya, bagaimana kita bisa menjadi pelaku ramah lingkungan di masa pandemi ini? Kan banyak limbah medis gitu, Kak. Oke, kalau di pandemi ini biasanya itu yang banyak tuh sampah masker ya, sama masker medis. Apalagi kan sekarang udah dianjurkan untuk kalau misalnya kepepetnya keluar harus pakai double mask. Jadi masker medis terus baru masker kain. Nah, kalau di rumah aku, masker medis itu punya tempat sampah sendiri. Jadi nggak dicampur sama tempat sampah lain kayak sampah-sampah rumah tangga itu nggak dicampur sama masker medis. Si tempat sampah ini benar-benar cuman untuk ngebuang masker medis. Nah, di kemana ini maskernya? Sekarang itu ada juga drop point untuk sampah masker. Namanya itu kalau nggak salah Dumas, DUMASK. Itu juga kita ada share di highlight Instagram, nanti bisa cek aja. Jadi kalian kalau misalnya mau ngebuang sampah masker, bisa dibuang di tempat sampah itu yang ada tersebar kok di Jogja. Ada titik-titiknya gitu, di mana gitu. Jadi sampah masker juga ada yang ngolah, nggak, maksudnya kan kalau misalnya ke TPS kan udah kotor, nggak terolah, susah terurai, tapi kalau ke box sampah yang khusus sampah masker ini, mereka bisa mengelola masker dengan baik kayak gitu. Menjawab pertanyaan kah? Oke. Iya, Kak. Siapa lagi ya? Silakan dipilih, Kak. Akil. Akil. Oke. Ayo nanya. Ya. Saya Akilan Nafial Nazi dari kelas 7. Izinkan saya bertanya. Sekarang kan udah terlalu banyak nih sampah plastik. Dan kalau misalkan kita literasi untuk membuat masyarakat sadar pun sampah plastik itu nggak bakal hilang. Nah, gimana cara mengatasi sampah itu, dan apakah sampah plastik ini dapat diuraikan hingga habis, ataukah harus didaur ulang sehingga bisa menciptakan barang baru, dan apakah sudah ada dan efektif di Indonesia? Terima kasih. Jadi gimana cara kita mengedukasi masyarakat gitu? Suaranya kurang jelas, bentar. Kayaknya wifi-ku jelek deh. Tolong diulangin dong. Oh ya, Oke.
Jadi cara mengelola sampah yang udah ada, ya nggak? Jadi kalau soal itu ya, sebenarnya harusnya ada kayak daur ulang itu, cuman belum. Jadi daur ulang atau recycle ya. Jadi recycling itu belum belum ada semacam regulasi yang bagus dan sistematis dan tersebar di seluruh Indonesia gitu, belum ada. Mungkin karena emang belum jadi concern yang dianggap urgent gitu loh sama ya pemerintah ya. Terus jadi ya udah, caranya adalah kita harus mulai dari diri sendiri, tetap kayak tadi, kita mulai dari apa yang bisa kita lakuin dulu sebelum kita mikirin yang jauh dari kita gitu. Kan kalau misalnya sampah yang ada di TPS, ada misalnya sampah yang ada di laut, sampah yang ada di sungai, mungkin sungai deket ya, tapi kalau kayak laut atau TPS itu kan jauh dari jangkauan kita ya. Misalnya kita bisanya apa, kita bisanya gimana, itulah yang kita lakuin dan yang kita pikirin gitu. Jadi kalau misalnya ya kita udah misalnya mengurangi kresek selama setahun, berarti kan kita udah ngurangin, misalnya ya setiap hari kita pakai kresek nih, kita berarti udah ngurangin 365 kresek yang akan ke TPS. Nah, jadi menurutku cara buat kita kayak ya ngurusin sampah yang udah ada itu tuh lebih ke preventifnya, karena kalau mau bikin recycle center atau kayak pen system gitu tuh ya itu bukan kayak itu tuh lebih ke harus yang sistematis dan kayak menyeluruh gitu. Jadi ya udah kayak lebih ke dari diri sendiri sih. Misalnya kita punya sampah, terus kita urus sampah kita sendiri. Misalnya kita hari ini kita misalnya hari ini ngemil gitu, terus kayak gimana nih ngemilnya biar nggak masuk ke TPS terus jadi menumpuk dan atau ke sungai atau ke laut. Kita kasih ke bank sampah atau kita reuse atau kayak dijadiin kerajinan kan bisa. Jadi gitu sih jawabanku, lebih ke kayak kita mulai dari apa yang kita bisa dulu, baru pas BPR kan yang misalnya sampah kan juga misalnya harus air, hemat listrik kayak gitu. Satu lagi boleh? Suaranya terdengar tidak? Iya. Coba. Apa tadi? Gimana tadi? Satu lagi pertanyaan boleh? Oke. Boleh. Kan di Indonesia, tadi kakak bilang belum dibikin sistem yang baik untuk mengurus masalah ini. Nah, apakah sudah ada contoh negara yang berhasil melakukannya atau belum? Kalau kakak tahu. Oke. Itu tuh kita pernah bahas di Instagram juga, ada di IGTV. Aku tuh ngobrol sama temanku yang pernah pertukaran pelajar di Norway. Jadi di sana itu memang udah bagus sistem pengelolaan sampahnya. Kayak mereka tuh pakai namanya pen system. Pen system itu ada mesin di berbagai tempat di kota yang kalian bisa setor sampah ke situ, terus kayak dapat uang gitu. Sebenarnya sistemnya sama kok kayak bank sampah yang udah ada di Indonesia. Jadi kita kayak setor sampah, terus jadi kalau kita setor sampah di bank sampah itu kalian bisa dapat uang gitu. Nah, uangnya terserah mau buat kalian atau bisa juga didonasikan. Di Norway itu sistemnya kayak gitu, tapi udah terstruktur, udah rapi dari pemerintah langsung yang tersebar luas di seluruh kota. Jadi kalau misalnya mau ngumpulin sampah ya tinggal datang ke mesinnya itu, nggak usah repot-repot cari bank sampah atau datang kemana, tapi udah lebih dekat ke masyarakatnya. Kayak gitu. Terus setahu aku di Norway itu juga udah pakai mobil listrik. Itu kayaknya udah semua mobil tuh mobil listrik deh. Jadi memang pemerintahnya tuh benar-benar concern masalah sampah. Nah, tapi balik lagi, mungkin karena memang mereka udah lebih sadar gitu loh, kesadaran diri dari masyarakatnya juga ada. Nah, kita di Indonesia seperti yang diketahui sendiri, masalah-masalah kayak gini kan
masih perlu diedukasi lagi. Nah, tetapi kalau misalnya kita makin banyak orang yang sadar, lama-lama itu juga bisa terdengar sama pemerintah gitu, karena kita terus menyuarakan. Kayak misalnya sekarang kan di kota-kota itu udah mulai peraturan untuk supermarket nggak boleh pakai kantong plastik. Itu kayak udah jalan di Bali, di Jakarta, karena ya masyarakatnya juga terus menyuarakan gitu, kenapa sih kok Indonesia ini nggak ngurusin sampah. Nah, pelan-pelan pemerintah juga pasti dengar dan bikin regulasi tentang itu. Makanya kenapa mulai dari diri sendiri itu sangat penting, karena ya yang ngejalan di Indonesia ini kan kita ya. Kalau misalnya masyarakatnya udah mulai tergerak, ya masa pemerintahnya lama-lama juga tetap diem-diem aja, kan pasti mereka bakal buat sesuatu lah kayak gitu. Kalau mau cek tentang Norwegia itu tadi, bisa ke IGTV-nya Verter di Instagram, atau bisa searching-searching di YouTube juga. Oke, terima kasih Akil. Oh ya Kak Ratri, saya ingat saya pernah nonton video di YouTube itu, katanya kalau di Norway itu kita belanja di grocery yang menggunakan kemasan itu harganya bisa mahal banget, berlipat-lipat kayak gitu. Karena memang dibuat sedemikian rupa agar orang-orang di sana punya kesadaran untuk membawa kemasan sendiri. Ya, ya, nah, tapi memang menumbuhkan kesadaran itu bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau di Indonesia kan rakyatnya kan banyak banget gitu ya. Iya. Tidak mudah. Oke, lanjut lagi Kak. 2 orang penanya lagi ya Kak ya? Oh, ini 7 Aluna. Halo Kak. Halo. Kenalin, nama aku Luna Aulia dari kelas 7A. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya ini. Oke, jadi gimana sih Kak cara mengelola sampah organik maupun anorganik selain yang Kakak tadi jelaskan? Lalu juga apa sih Kak dampaknya bagi masyarakat yang nggak mau mengolah sampah dengan baik, dari dampak yang kecil sampai yang besar gitu, yang akan bisa masyarakat rasakan? Terima kasih. Kalau dampak dari masyarakat yang nggak mengelola sampah, ya pasti dia terdampak dong. Maksudnya, misalnya dia tinggal di dekat sungai, dia nggak mau buang sampah di tempatnya, terus dia buang sampah sembarangan ke sungai, terus dia mandi pakai air di sungai. Berarti kan dia mandi pakai air yang ada sampahnya tuh udah berdampak, kena ke kesehatannya, kulitnya mungkin ada bisa sakit. Terus misalnya dia cuci baju pakai air dari sungai yang tercemar gitu kan. Terus misalnya kita buang sampah, misalnya sekota gitu ya, buang sampah banyak, terus TPS-nya penuh, terus jadi sampahnya nggak bisa keangkut, terus sampahnya numpuk di depan rumah kita, terus kita jadi kebawaan sampah kita gitu. Jadi ya pasti itu berdampak ya. Kalau misalnya kita nggak, maksudnya mau instan atau enggak tuh pasti tetap ada, itu yang instan. Kalau yang enggak mungkin kita makan, terus misalnya makan ada bungkus plastiknya, terus bungkus plastiknya nyampe ke laut, terus dia hancur jadi kecil-kecil, terus dimakan sama ikan. Terus kita makan ikan yang tadi makan sampah plastik, berarti kita juga makan sampah kita kan gitu. Jadi pasti tetap instan atau enggak, cepat atau lambat, pasti kita tetap kena. Jadi dampak sampah yang nggak kita kelola dengan baik gitu. Lalu gimana Kak cara mengolah sampah organik maupun anorganik yang baik gitu Kak, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat? Kalau yang organik itu yang kayak sisa makanan, terus kayak bawang, kulit bawang gitu-gitu ya. Kalau misalnya aku sama Ratri, biasanya kita kumpulin terus kayak dikubur gitu. Jadi kayak misalnya di desa-desa gitu kan ada kayak semacam lubang yang digali emang buat sampah dapur. Nah, itu salah satu bentuk kompos yang paling sederhana. Sedangkan kalau mau kompos yang lain itu ada kompos yang bisa dijadiin pupuk cair. Jadi nanti ada ember gitu, bawahnya ada kayak kerannya, terus
dia ada layer-layernya. Misalnya yang layer pertama tuh sampah apa, terus kayak nanti yang paling atas tuh yang sampah daun kering gitu. Jadi pokoknya itu yang mau dikelola buat jadi pupuk cair. Nah, tapi kalau mau kompos yang paling sederhana tuh yang tadi antara dibuang ke tanah kayak dijadiin satu gitu atau dikubur karena dia nanti bisa balik lagi kan kayak terurai gitu. Terus kalau yang anorganik misalnya yang kayak plastik-plastik gitu dipilah, dibersihin, terus nanti dikasih ke bank sampah. Jadi pokoknya gimana caranya biar sampah kita itu nggak berakhir di TPS atau TPA. Kayak bisa dikubur tadi, atau kayak bisa dikelola sendiri, bisa dijadiin kerajinan, misalnya dari botol bekas kita jadiin tempat pensil gitu kan. Awalnya kalau nggak kita jadi tempat pensil kan dia bakal jadi ke tempat sampah gitu kan. Misalnya botol sampo kosong, daripada kita buang mending diisi lagi pakai sampo yang bisa kita beli di bulk store gitu. Oke, semoga jawabannya bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat ya Kak. Sebelumnya terima kasih banyak Kak sudah dijawab pertanyaannya. Sama. Satu lagi Kak. Oke. Oh ya. 8D Johana. Halo Kak, saya Joanna Sofia Prayoga dari kelas 8D. Saya mau bertanya, gimana pendapat Kakak? Kadang kan kita sering lihat poster jaga bumi kita, terus kurangi penggunaan kertas gitu, tapi di sisi lain tuh ada banyak orang yang kayak penjual-penjual, terus toko-toko gitu yang mengklaim kalau kertas tuh lebih ramah lingkungan gitu, padahal kan sama aja kayak dibuat dari penebangan pohon gitu, kayak paper bag buat baju, terus wadah kertas makanan gitu. Kan jadi lucu gitu ya Kak, kadang kita pakai plastik merasa bersalah, pakai kertas juga merasa bersalah. Jadi intinya kenapa ada yang bilang kurangi kertas, tapi ada juga yang mengklaim kalau pakai kertas karena lebih ramah lingkungan daripada plastik. Terima kasih. Oke, makasih juga pertanyaannya. Jadi, jawabannya adalah emang benar kalau kalau kertas itu pakai pohon yang ditebang gitu ya. Nah, tapi yang namanya perusahaan kertas itu pasti ada regulasinya. Gimana caranya supaya dia memproduksi kertas tanpa kayak misalnya menggunduli hutan atau ilegal gitu ya. Jadi emang ada pohon atau kayak hutan yang khusus ditanam buat memproduksi. Jadi nanti itu namanya hutan produktif atau apa gitu. Pokoknya intinya emang itu tuh hutan yang ditanam buat dijadiin kertas. Tapi nanti ditanam lagi. Jadi kayak habis diambil ditanam lagi buat jadi kertas lagi, tanam lagi buat jadi kertas lagi. Jadi emang itu tuh hutan yang berbeda sama hutan lindung atau hutan cagar alam. Jadi kita kalau bikin kertas itu kita dari hutan khusus ini. Jadi emang hutan khusus buat produksi kertas, paper bag kayak gitu. Jadi nanti ditanam lagi gitu. Jadi nggak pakai hutan yang emang nggak boleh ditebang. Nah, makanya lebih ramah lingkungan kertas Kak daripada plastik, karena kalau misalnya kertas dibuang, dia bisa terurai ya nggak sih? Daripada plastik. Kalau plastik kan kayak beratus-ratus tahun, tapi kalau kertas enggak. Selain itu, kertas itu menurutku juga lebih kayak lebih enak sih kalau misalnya kita pakai paper bag daripada plastik. Kenapa ya? Lebih enak. Pokoknya lebih nggak guilty gitu kan. Bagus juga. Terus jadinya emang kertas itu menurutku lebih bagus karena dia bisa terurai daripada plastik dan dia nggak menggunduli hutan yang dilindungi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Johanna. Oh, kita udah sampai di penghujung acara. Halo Bagas. Ya, halo Bu. Ya, menarik sekali ya yang disampaikan oleh kakak berdua ini ya Bagas ya. Bener banget Bu Nia. Nah, teman-teman, jadi kalian harus sadar nih betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita untuk kedepannya. Nah, bakal ada pengumuman nih Bu Nia dari Kak Tifadi nih. Kira-kira siapa nih yang bakal yang mendapat door prize 3 orang? Nah, siapa nih Bu Nia kira-kira? Iya, silahkan Kak Tifa dan Kak Ratri untuk mengumumkan 3 penanya terbaik.
Oke, ini nggak ada urutannya ya Bu ya, jadi tiga-tiga aja kan ya? Oke. Sama. Yang pertama, yang dapat adalah dari kelas 7E, namanya Ihdan. Yeay. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Terus, ya. Pertanyaannya nggak usah disebutin ya Bu, tadi dia langsung nama aja. Ya. Oke. Yang kedua adalah dari kelas 8D, namanya Kinanti. Selamat, Kinanti. Selamat. Oke. Terus yang ketiga dari kelas 9C, namanya Arjen. Oke ya, selamat. Yeay. Selamat buat yang udah dapat. Ya, nanti yang dapat door prize ini silahkan WA Bunia ya. Nanti Bunia transfer ke GoPay kalian. Jadi disampaikan juga nomor yang dipakai untuk GoPay-nya. Ada Ihdan, Kinanti, dan Arjen. Nanti jangan lupa untuk WA Bunia. Oh, Kak Bagas, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh narasumber pada pagi hingga siang hari ini. Dan untuk yang terakhir kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk closing statement-nya. Silahkan Kak Tifa dan Kak Ratri. Oke, jadi sekali lagi terima kasih sama teman-teman udah mau dengerin aku dan Tifa sharing, udah mau nanya-nanya juga. Menurutku bagus banget, ini kalian semua ada rasa penasaran, terus juga sebagian besar malah udah lebih tahu tentang ramah lingkungan, udah pernah cari tahu sendiri dan lain sebagainya. Walaupun mungkin misalnya nih belum ada yang belum menerapkan, tapi dengan kita itu udah mau ingin tahu, terus juga udah penasaran tentang gimana sih solusinya dan lain sebagainya, itu udah titik awal yang sangat baik kayak gitu. Terus banyak di antara kalian mungkin yang dari pertanyaan tadi ya ngerasa kayak wah ribet atau ada dampaknya nggak sih? Nah, kalau menurutku semua itu dari hal kecil pun pasti ada dampaknya. Apalagi ini kan udah dibimbing sama Bu Guru juga, terus dari sekolah juga memfasilitasi, mengajak kita semua buat ramah lingkungan. Kalau aku sama Tifa itu dulu ya belajar-belajar sendiri, cari-cari sendiri, nggak ada yang bantuin. Tapi di sini kan kalian udah ada dibimbing ya sama Bu Guru dan Pak Guru juga. Jadi manfaatin sebaik-baiknya lah kalau ada hal-hal baik gini. Jangan patah semangat juga, kalau nyoba awal-awal tuh pasti ada naik turunnya, terus juga mungkin ngerasa, aduh males banget sih, ribet, kayak gimana-gimana. Tapi siapa tahu besok kalau udah lulus dari SMP, udah pada pintar semua, bisa mengelola lingkungan dengan baik, terus besok kalau udah dewasa, ya jadi orang yang peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan, nggak ngerusak kayak yang udah ada sekarang kayak gitu. Semangat. Terima kasih sekali Kak Tiffany dan Kak Ratri yang sudah mendampingi kami untuk melaksanakan webinar pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi insight baru untuk kami semua dan kami juga lebih peduli dengan lingkungan. Dan mungkin nanti kita akan lanjut dengan webinar selanjutnya ya. Kayaknya cuma satu kali itu nggak cukup gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen kenalan lebih lanjut lagi dengan Kak Tifa dan Kak Ratri bisa follow Instagramnya, ngobrol-ngobrol di Instagramnya, atau bisa datang ke store-nya ya. Store-nya ada di mana sih lokasinya Kak? Kalau store-nya itu sama PPKM nanti tutup ya. Tapi kalau udah buka bisa main ke sini. Dia di Jalan Kaliurang KM 6,7. Jadi nggak jauh kok dari aku, cuma lurus doang. Oh iya. Ya. Nah, nanti mungkin bisa ngasih ide kepada orang tua di rumah. Mah, ternyata ada alumni SMP 4 Pakem itu yang punya bak store, jadi kita bisa mengurangi sampah yang ada di rumah kita gitu ya. Karena bagaimanapun juga sampah kita itu tanggung jawab kita ya Kak ya. Ya, betul banget. Oke.
Baik, Kak Bagas, kita akan menutup webinar pada siang hari ini. Dipersilakan Kak Bagas. Ya, kita udah di penghujung acara. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri webinar pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Thank you, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Hayu. Dadah. Hai, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.